Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas soal UTS Kalkulus 2. Yang pertama di sini soalnya yaitu tentukan domain fungsi f dalam kurung x, y sama dengan akar y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah dalam kurung y kurang 1 kuadrat. Nah, jawabannya di sini juga disuruh menampilkan gambarnya. Gambarnya menggunakan GeoGebra 3D seperti ini. Lanjut, jawabannya yaitu f dalam kurung x, y sama dengan akar y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah dalam kurung y kurang 1 kuadrat sama dengan, kita menggunakan kurung kurawan. Di sini dalam kurung x, y elemen bilangan r, elemen bilangan real, di mana akar y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1, elemen bilangan real. Kemudian sama dengan menggunakan kurung kurawan, yaitu dalam kurung x, y elemen bilangan real, di mana akar x dikurang akar y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian di sini dalam kurung x, y elemen bilangan real, di mana y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu x, y elemen bilangan real, di mana 1 per y lebih kecil atau sama dengan 1. Dan bisa lihat gambarnya menggunakan kalkulator GeoGebra 3D seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal 2, yaitu soalnya tentukan gradien garis singgung pada kurva perpotongan permukaan 2z sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36 dengan bidang y sama dengan 1 di titik 2, 1 dan 3/2. Cari juga persamaan parameter untuk garis singgung di titik tersebut. Nah, jawabannya di sini yang pertama yaitu kita mencari turunan parsial terhadap x, yaitu di sini ada fx sama dengan fx dalam kurung x, y sama dengan dz per dx sama dengan 18x per 4 akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi seperti ini, sama dengan 9x per 2 akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36. Nah, sehingga didapat fx dalam kurung 2,1 sama dengan dz per dx sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 dengan parsialnya terhadap x. Nah, kemudian bilangan ini adalah menyatakan kemiringan garis singgung untuk kurva tersebut di titik 2, 1, dan 3/2, yaitu hasilnya 31. Kemudian ini menyatakan bahwa garis itu berarah, yaitu di 1, di 0, dan 3, dan melalui titik 2, 1, dan 3/2. Nah, sehingga persamaan parameter garis singgung kurva tersebut yaitu x sama dengan 2 ditambah t, y sama dengan 1, kemudian
Z sama dengan 3/2 ditambah 3T. Nah, soal nomor 2. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal 3. Di sini yaitu tunjukkan bahwa limit XY menuju 0, 0,0 XY ditambah Y pangkat 5 per X kuadrat ditambah Y kuadrat itu tidak ada. Nah, jawabannya di sini F dalam kurung X, Y sama dengan XY ditambah Y pangkat 5 per X kuadrat ditambah Y kuadrat terdefinisi di DF sama dengan R kuadrat dikurang 0,0. Nah, di sepanjang garis Y sama dengan 0 kecuali X sama dengan 0, maka nilai F adalah di bawah ini, yaitu F dalam kurung X, 0 sama dengan X kali 0 ditambah 0 pangkat 5. Jadi yang dicari itu dulu X-nya. Jadi nilai Y-nya itu berubah jadi 0. Kemudian di sini limit F dalam kurung X, Y mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan 0. Sama dengan 0 adalah yaitu limit X, 0 mendekati 0,0 F X, 0 yaitu limit X, 0 mendekati 0,0. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. X dikali 0 kemudian ditambah 0 pangkat 5 per X kuadrat ditambah 0 kuadrat, itu hasilnya 0. Kemudian di sepanjang Y sama dengan X, maka nilai F adalah seperti ini. F dalam kurung X, X. Nah, di sini Y-nya itu sama dengan X. Jadi Y-nya diganti dengan X. Itu hasilnya sama dengan X dikali X kemudian ditambah X pangkat 5. Kemudian di sini X per X kuadrat ditambah X kuadrat, yaitu hasilnya X pangkat 7 per 2X kuadrat. Nah, di sini limit F dalam kurung X, Y mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan X adalah ini. Limit dalam kurung X, X mendekati 0,0. Sini F dalam kurung X, X sama dengan limit X, X mendekati 0,0, yaitu X dikali X ditambah X pangkat 5 per X kuadrat ditambah X kuadrat, hasilnya X pangkat 7 per 2X kuadrat. Nah, karena limit X, 0 mendekati 0,0 F dalam kurung X, 0 tidak sama dengan limit X, X mendekati 0,0 F X, X, maka limit X, Y mendekati 0,0 X, Y ditambah Y pangkat 5 per X kuadrat ditambah Y kuadrat itu tidak ada. Maka dia terbukti bahwa limit ini, limit X, Y mendekati 0,0 yaitu XY ditambah Y pangkat 5 kemudian per X kuadrat ditambah Y kuadrat itu tidak ada. Jadi dia sudah terbukti tidak ada. Kemudian di sini soal nomor 4, yaitu tentukan turunan berarah fungsi f X dalam kurung X, Y, Z sama dengan X pangkat 3 Y dikurang Y kuadrat Z kuadrat pada titik negatif 2, 1, 3 dalam arah vektor, yaitu A sama dengan I dikurang 2J ditambah 2K. Jadi jawabannya di sini yang nomor 4 yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X kuadrat Y dikurang Y kuadrat Z kuadrat di titik 2, 1, dan 3 dalam arah vektor A sama dengan I dikurang 2J ditambah 2K. Nah, di sini ada D dan vektor U, F sama dengan negatif 2, 1, 3 sama dengan
fx dalam kurung negatif 2, 1, 3 itu menjadi U1. Kemudian ditambah fy dalam kurung negatif 2, 1, dan 3 itu menjadi U2. Ditambah fz dalam kurung negatif 2, 1, 3 itu menjadi U3, yang dimana vektor U diperoleh dengan menormalkan A. Jadi kita bisa lihat di sini U sama dengan A, yaitu U itu diperoleh dengan menormalkan A. Kemudian sama dengan I dikurang 2J ditambah 2K per akar 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan di sini I dikurang 2J ditambah 2K per akar 1 dikurang 2 ditambah 2. Disederhanakan ya, itu menjadi I dikurang 2J ditambah 2K per akar 1. Hasilnya itu sama dengan 1 dikurang 2J ditambah 2K. Nah, di sini fx dalam kurung x, y, z sama dengan 3x kuadrat y menjadi fx dalam kurung negatif 2, 1, 3 itu sama dengan 3, negatif 2, 2, dan 1. Hasilnya yaitu 3 dikali 4 dikali 1, hasilnya 12. Kemudian di sini fy-nya dalam kurung x, y, z, di sini x kuadrat dikurang 2y z kuadrat menjadi fy ini dalam kurung negatif 2, 1, 3. Hasilnya itu sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikali 3 kuadrat. Hasilnya di sini negatif 8 dikurang 2 dikali 9. Hasilnya itu negatif 8 dikali negatif 18. Hasilnya dikurang 18 ya, negatif 8 dikurang 18 hasilnya negatif 26. Kemudian di sini fz-nya. Kita lihat di sini ada negatif 2y kuadrat z menjadi fz, dan di sini hasilnya negatif 2 kali 1 kuadrat dikali 3 itu hasilnya negatif 6, sehingga D vektor U tidak sama dengan negatif 2, 1, 3 sama dengan fx dalam kurung negatif 2, 1, 3 itu sebagai U1. Kemudian fy dalam kurung 2, negatif 2, 1, 3 itu sebagai U2, dan fz dalam kurung 2, negatif 2, 1, dan 3 itu sebagai U3. Sekarang kita tinggal masukkan nilai yang sudah didapat di atas tadi. Ada fx, kemudian nilai fy, dan kemudian nilai fz. Nah, seperti rumusnya di sini ada A sama dengan I dikurang 2J ditambah 2K. Jadi di sini 12 dikali 1, kemudian negatif 26 dikali negatif 2, kemudian di sini negatif 6 dikali 2, dan hasilnya itu 52. Lanjut ke soal nomor 5. Soalnya di sini yaitu tunjukkan bahwa permukaan x kuadrat ditambah 4y ditambah z kuadrat sama dengan 0, dan x kuadrat ditambah 2y x kuadrat ditambah y kuadrat dan z kuadrat dikurang 6z ditambah 7 sama dengan 0 saling menyinggung di titik 0, negatif 1, dan 2. Nah, di sini ada ketentuannya. Dua permukaan bersinggungan di suatu titik jika keduanya memiliki bidang singgung yang sama pada titik tersebut. Nah, jawabannya di sini yaitu misalnya di sini persamaan 1 di titik 0, negatif 1, dan 2. Misalkan f dalam kurung x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah 4y ditambah z kuadrat sama dengan 0. Sini ada vektor f x, y, z sama dengan
2xi ditambah 4j ditambah 2zk. Kemudian di sini hasilnya 0i tambah 4j tambah 4k. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah 0 dalam kurung x dikurang 0 ditambah 4 dalam kurung x tambah 1 ditambah 4 dalam kurung x dikurang 2 sama dengan 0. Di sini 0 disederhanakan ya. Hasilnya di sini 4y ditambah 4 ditambah 4z dikurang 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya di sini 4y sama dengan 4z sama dengan 4. Kemudian di persamaan 2 kita misalkan f dalam kurung x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 6z ditambah 7 itu sama dengan 0. Dan vektornya 4n. F dalam kurung x, y, z sama dengan 2xi ditambah 2yj ditambah 2zk. Kemudian di sini f kita masukkan titiknya itu 0, negatif 1, 2. Hasilnya yaitu 0i dikurang 2j ditambah 4k. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah seperti ini. 0 dalam kurung x dikurang 0 dikurang 2 dalam kurung i tambah 1 ditambah 4 dalam kurung z dikurang 2 sama dengan 0. Hasilnya yaitu 0 dikurang 2y dikurang 2 ditambah 4z dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian hasilnya 2 negatif 2y ditambah 4z sama dengan 10. Nah, karena bidang singgung persamaan 1 dan persamaan 2 ini tidak sama, maka kedua permukaan tidak saling bersinggungan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Soalnya di sini yaitu tentukan semua titik kritis yang mungkin dari fungsi f kurung x, y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Kemudian tunjukkan apakah masing-masing titik itu memberikan suatu nilai maksimum lokal, minimum lokal, atau suatu titik pelana. Nah, jawaban saya di sini yaitu f kurung x, y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 2x dikurang x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Dan di sini saya df-kan sama dengan dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 0,0. Nah, kemudian 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini 3y kuadrat sama dengan 0 juga. Nah, kita sederhanakan lagi yaitu x sama dengan menjadi 6. Kemudian y-nya menjadi 4. Nah, di sini maka x, y yaitu nilainya itu 6,4 atau x, y sama dengan negatif 6 dan negatif 4. Nah, di sini ada f(x(x) sama dengan 2x, xy sama dengan 0, kemudian fy-nya itu sama dengan 4. Kemudian di sini di titik 6,4 fxx-nya itu 6,4 menjadi 2, di mana 2 lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita determinankan titik 6 dan 4 itu hasilnya menjadi 8. Jadi 8 itu lebih besar dari 0. Nah, jadi titik jika dia lebih besar dari 0, maka dia adalah titik minimum lokal. Nah, kemudian di sini kita coba di titik negatif 6, kemudian di titik negatif 4. Nah, x-nya yaitu negatif 6 dan negatif 4 sama dengan negatif 2 lebih kecil dari 0. Maka kita coba determinankan di sini hasilnya 8. Jadi 8 juga lebih besar dari 0 ya, maka dia mencapai maksimum lokal. Mencapai maksimum lokal. Nah, di sini dia hasilnya
8. 8 itu dia lebih besar dari 0. Kemudian di minimum lokal juga dia 8. Dia lebih besar dari 0. Nah, jika di minimum lokal dan maksimum lokal nilainya lebih besar dari 0, maka dia tidak mencapai titik pelana. Seperti itu. Sekian video pembahasan soal UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.